فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan tentang syubhat ahli ta'til dan ahli tahrif dan bagaimana mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan mumatsil, bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk gara-gara Ahlus Sunnah menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka kalau datang berarti konsekuensinya Allah punya fisik. Dan kalau Allah punya fisik, yang namanya fisik itu saling memiliki kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka kita katakan ini adalah qiyas yang batil karena jelas bertentangan dan bertabrakan dengan dalil. Dalilnya jelas mengatakan Allah itu datang. Sehingga konsekuensinya mereka mengatakan tafsiran mereka itu yang benar, bahwasanya Allah tidak datang, berarti dalilnya dalil yang batil. Atau mereka mengakui bahwasanya dalilnya adalah hak, maka konsekuensinya pendapat mereka tadi yang menolak datangnya Allah itu yang batil. Nah, kemudian kita katakan bahwasanya kedatangan itu berbeda-beda bentuknya sesama makhluk sesuai dengan disandarkan kepada siapa kedatangan itu. Kedatangan seorang pembesar tentu tidak sama bentuknya dengan kedatangan orang biasa. Padahal ini sesama makhluk. Itu pun terlihat adanya perbedaan antara kedatangan keduanya. Apalagi antara kedatangan manusia biasa dengan kedatangan Khalik. Nah, sekarang lanjutannya. Qala rahimahullah, madza yaqulul mu'attil fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuk wa nahwiha. Lantas apa yang dikatakan oleh ahli ta'til tentang firman Allah wa ja'a rabbuk? Bagaimana mereka menafsirkan wa ja'a rabbuk? Mereka jelas nggak akan berani menolaknya. Mereka nggak akan berani mengatakan ini dhaif atau bukan bagian dari Al-Quran. Lantas apa yang mereka katakan tentang firman Allah wa ja'a rabbuk? Al-jawabu yaqulu al-ma'na ja'a amru rabbik. Mereka bilang yang datang adalah perintah atau urusan dari Rabbmu. Wa ja'a rabbuk mananya yang datang adalah perintah atau urusan dari Rabb. Wa ata amru rabbik. Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah telah mengatakan dalam ayat yang lain, ata amrullah fala tasta'jilu. Kata mereka, Allah sudah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl, ata amrullah, datang perintah dari Allah. Datang urusan dari Allah, fala tasta'jilu, jangan minta disegerakan, akan datang. Fayajibu an nufassira kulla ityanin adafahullahu ila nafsihi bihadil ayah. Kata mereka, maka wajib untuk kita menafsirkan setiap kedatangan yang Allah sandarkan kepada dirinya dengan ayat ini. Setiap Allah katakan Allah datang, maka kita tafsirkan, kita bawa kepada surat An-Nahl, bahwasanya yang datang adalah perintah atau urusan dari Rabb. Paham maknanya? Nah, ini kata mereka. Wa naqulu, dan kita mengatakan al-murad ata amrullah. Kita katakan yang datang itu adalah perintah dari Allah. Nah, fa yuqal, maka dibantah tafsiran mereka ini. Inna hadzal dalil alladzi istadlalta bihi huwa dalilun alaika wa laisa laka. Kita kata
Katakan bahwasanya dalil yang engkau pakai sebagai dalil itu adalah dalil atas dirimu. Dalil yang menghantam dirimu, bukan dalil bagimu. Itu justru dalil yang menyerang balik kamu, bukan dalil bagimu. Laukan Allah Ta'ala. Cara membaliknya bagaimana? Lihat. Laukan Allah Ta'ala yuridu ityan amrihi fil ayatil ukhra. Kalaulah Allah inginkan kedatangan perintahnya dalam ayat yang lain, famal ladzi yamna'uhu an yakul amrih. Maka apa yang menghalangi Allah untuk mengatakan yang datang itu adalah perintah dari siapa? Allah. Bukankah dalam surat An-Nahl Allah bisa bilang apa yang datang? Perintah. Kenapa nggak bisa Allah bilang dalam ayat yang lain waja'ah amru rabbi? Paham ya? Apa yang menghalangi Allah? Kalau memang yang datang itu perintah Allah, ya kenapa nggak di dua-dua tempat itu Allah bilang yang datang apanya? Perintah. Nah. Apa yang menghalangi Allah untuk mengatakan amrihi falamma aradal amr abarabil amr. Tatkala Allah ingin yang datang itu perintahnya, Allah ungkapkan dengan lafaz apa? Amr. Sebenarnya dalam surat apa? An-Nahl. Nah. Walamma lam yuridhu lam yu'abbir bihi. Tatkala Allah tidak menginginkan yang datang itu perintahnya, maka Allah nggak pakai ungkapan itu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan. Karena Allah nggak ingin memang yang datang itu adalah apanya? Perintahnya. Karena kalau Allah inginkan perintahnya yang datang, Allah akan sebutkan apanya? Perintah sebagaimana dalam surat apa? An-Nahl. Nah, ata amrullah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, wa hadza fil waqi' dalilun 'alaika. Maka itu yang kamu sebutkan tadi, An-Nahl tadi, itu justru dalil untuk menghantam kamu sendiri. Nah, dia tadi maunya kan semua tentang datang dibawa kepada surat apa? An-Nahl. Justru itu adalah senjata makan tuan. Justru itu sebagai dalil bahwasanya Allah kalau mau bilang kalau yang dimaksudkan adalah perintahnya, maka Allah akan bilang apa? Perintahnya yang datang. Ata amrullah. Bisa Allah bilang apa? Ata amrullah. Kalau memang yang datang apa? Perintahnya. Li'annal ayat al-ukhra laisa fiha ijmal hatta naqula innaha buyyinat bihadhil ayah. Dikarenakan dalam ayat-ayat yang lain tidak terdapat kesamaran sehingga kita katakan bahwasanya ayat di sana itu dijelaskan dengan ayat ini. Surat An-Nahl. Oh, Arab buka ada kesamaran tidak? Datang Rabbmu ada kesamaran tidak? Nggak ada. Ngapain harus ditafsirkan pakai surat apa ini? An-Nahl tadi. Itu loh. Bagi mereka itu nggak jelas yang datang apa. Sehingga kita cari dalam ayat yang lain, oh ternyata dapat. Yang datang adalah apa? Perintah. Kata mereka. Kita katakan itu nggak jelas, itu sudah jelas, nggak perlu untuk ditafsirkan pakai surat apa? An-Nahl. Wal ayatul ukhra wadhihah. Ayat yang lain itu sudah jelas. Wa fi ba'dihha taqsim yamna iradah maji'il amr. Dalam sebagiannya bahkan terdapat pembagian yang menghalangi bahwasanya yang diinginkan adalah datangnya perintahnya. Yaitu Allah mengatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal ini kan pembagian bahwasanya yang datang itu adalah malaikat atau yang datang Rabbnya atau yang datang apanya? Sebagian dari ayat. Jelas-jelas pembagian ini menghalangi bahwasanya yang dimaksud bukan apa ya? Perintahnya. Nah, hal yastaqimu li syaksin an yaqula ya'ti rabbuk ay amrihi fi mithli hadza taqsim. Apakah ada orang yang sanggup untuk mengatakan ketika Allah mengatakan ya'ti rabbuk, datang Rabbmu, untuk dia bilang yang datang itu ada perintahnya, padahal Allah sudah terang-terangan membagi macam-macam yang datang. Ada malaikat, ada sebagian ayat, ada yang datang juga siapa? Rabb. Nah, kalau yang datang cuma satu masih mungkin dibawa ke sana ke sini. Tapi ini terang-terangan Allah membagi, ada yang datang itu ada berapa? 3. Nah, fa idza qala qail ma taquluna fi qaulihi ta'ala. Kalau ada yang menanya,
Kalau ada yang bertanya, apa yang kalian katakan tentang firman Allah Ta'ala? Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indi. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan atau mendatangkan perintah dari sisinya. Nah, ini datang siapa ini? Perintah. Nah, bagaimana itu? Kata mereka. Fal jawabu, maka jawabannya, annal murada bidzalika ityanul fath wa awil amr. Bahwasanya yang dimaksudkan adalah kedatangan, kemenangan, dan perintah. Kita sama. Yang datang perintah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin adafallahu al-ityan bihi ila nafsih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kedatangan itu kepada dirinya, li'annahu min indi. Allah tambahkan dengan keterangan apa? Datangnya dari mana? Dari sisinya. Wa hadza uslubun ma'rufun fil lughatil arabiyyah. Dan ini adalah gaya bahasa yang sudah ma'ruf dalam bahasa Arab. Fal ityanu idza quyyidat biharfi jarrin masalan. Sehingga kata ityan jika dibatasi dengan huruf jar misalnya, fal muradu bihi dzalikal majrur. Maka yang dimaksudkan yang datang itu adalah yang dikasih huruf apa? Jar itu. Nah, ini mana yang datang? Yang dikasih huruf jar mana? Min indihi. Berarti yang datang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini gaya bahasa Arab. Kalau kata ityan dikasih huruf jar, maka yang datang itu adalah yang dikasih huruf jar. Wa idza utliqa wa udhifa ila Allah biduni qaid fal muradu bihi ityanullahi haqiqatan. Dan jika tidak disebutkan, maka dan disandarkan langsung kepada Allah tanpa dibatasi dengan huruf jar, maka yang dimaksudkan adalah kedatangan Allah secara hakiki. Nah, karena kalau yang datang bukan Allah, maka Allah akan membatasinya dengan huruf apa? Huruf jar. Nah, sehingga ini bantahan bagi mereka. Beberapa ayat yang mereka bawakan tentang datangnya perintah Allah itu justru bantahan untuk mereka sendiri. Karena seandainya jika Allah ingin yang datang itu adalah perintahnya, maka Allah akan sebutkan langsung yang datang adalah apanya? Perintahnya, sebagaimana dalam beberapa ayat. Ketika dalam sebagian ayat Allah sandarkan kedatangan itu langsung kepada siapanya? Dirinya, menunjukkan yang datang benar-benar siapanya? Dirinya dan bukan perintahnya. Nah, ini beberapa bantahan syubhat untuk ahli ta'til dan yang semisal dengan mereka. Nah, adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.